teman-teman, kami mahasiswa Teknik Elektro Universitas Siliwangi mau ngasih informasi nih ke teman-teman semua tentang bagaimana konsep heuristik. Ditonton ya videonya, jangan lupa like and share. Keep on watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asep Saifuddin akan menjelaskan tentang definisi heuristik. Heuristik adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti menemukan atau menyingkap. Heuristik sendiri adalah suatu perbuatan yang membantu kita menemukan jalan dalam pohon pelacakan yang menuntut kita kepada suatu solusi masalah. Heuristik dapat diartikan juga sebagai suatu kaidah yang merupakan metode atau prosedur yang didasarkan kepada pengalaman dan praktek, syarat, trik, atau bantuan lainnya yang membantu mempersempit dan memfokuskan proses pelacakan kepada suatu tujuan tertentu. Georg Volla dalam Kristen A. 2003 mendefinisikan heuristik sebagai studi tentang sebuah metode dan aturan discovery serta invention dalam pencarian state space. Heuristik didefinisikan sebagai aturan untuk memilih cabang-cabang dalam ruang keadaan yang paling tepat untuk mencapai solusi permasalahan yang dapat diterima. Fungsi heuristik. Fungsi heuristik digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Oke teman-teman, kita bakal lanjutin pembahasan mengenai jenis-jenis heuristik. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis heuristik. Yang pertama, jenis generate and test. Jenis generate and test merupakan metode penggabungan dari deep first search dengan pelacakan mundur, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Di sini, di generate and test memiliki algoritma, yaitu 1. Bangkitkan suatu kemungkinan solusi. Yang kedua, uji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusinya dengan cara membandingkan node tersebut atau node akhir dari suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, yaitu jika solusi ditemukan, maka keluar. Dan jika tidak, ulangi kembali langkah yang pertama. Untuk jenis yang kedua yaitu jenis hill climbing. Metode ini hampir sama dengan metode pembangkitan dan pengujian, hanya saja proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikutnya tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan. Tes yang berupa fungsi heuristik ini akan menunjukkan seberapa baiknya nilai terkaan yang diambil terhadap keadaan-keadaan lainnya yang mungkin. Nah, sama seperti jenis generate and test, algoritma yang dimiliki hill climbing yaitu cari operator yang belum pernah digunakan atau gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Yang kedua, kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Dan yang ketiga, evaluasi keadaan baru dengan cara jika keadaan baru merupakan tujuannya, keluar. Jika bukan tujuan namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Dan jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu jenis best first search atau pencarian terbaik. Metode ini merupakan kombinasi dari metode depth first search dan breadth first search. Pada metode best first search, pencarian dibolehkan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah. Jika ternyata node pada level lebih tinggi ternyata memiliki nilai heuristik yang lebih buruk. Fungsi heuristik yang digunakan merupakan perakiraan atau estimasi cost dari initial state ke goal state yang dinyatakan dengan f aksen n sama dengan gn plus h aksen n, di mana f aksen sama dengan fungsi evaluasi
G sama dengan cost dari initial state ke current state. H aksen sama dengan perakiraan cost dari current state ke goal state. Hey guys, jadi gini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyebaran jalur kabel fiber optik yang berada di kota Tasikmalaya. Jadi ini merupakan petanya. Di sini tertera jalur kabelnya, semuanya tertera. Mulai dari A hingga sampai ke yang terakhir. Jadi saya di sini akan membahas ada di mana-mana saja tempatnya. Yang pertama, yang A ada di Tentapel. Yang kedua, yang B ini ada di Sutsen atau Sutisna Senjaya. Yang C ada di Taman Kota. Lalu yang D ada di Gabuci. Lalu ada yang di E. Ini E. Ini merupakan Jalan Bantar. Ada yang G. Di sini merupakan Jalan Paseh. Lalu ada F. F merupakan Dadaha. Lalu ada juga di sini yang H. Mana H? Ini H. H merupakan Jalan Situ Gede. Yang I. Ini I. I berada di terusan BCA. Lalu ada yang J. Ada di Cikalang. Lalu ada yang K. K ini di Hajet. L. Ini L ada di Lanut. Baru M ada di Celolohan. Yang N ada di Gobras. Yang O ada di Unsil. Dan yang P ada di Jalan Tebing. Ya, kita masuk contoh kasus. Suatu ketika terjadi masalah pada jalur distribusi kabel fiber optik Kota Tasikmalaya dan akan melakukan perbaikan yang terjadi di wilayah titik A, F, O, dan N. Maka tentukanlah jalan terpendek dari jalur yang sudah disediakan agar teknisi dapat mengefisienkan waktu. Ini untuk peta sebaran distribusi. Dan disinilah titik-titik yang akan dilakukan perbaikan atau maintenance dari pihak kabel fiber optik sendiri. Ini A, F, O, dan N. Dan N ini akan menjadi titik terjauh dari peta sebaran ini. Dari titik awal itu dari kantor Telkomnya sendiri. Langkah pertama, mencari not X dengan rumus Fn sama dengan Gn plus Hn. Untuk Hn itu jarak masing-masing tiang distribusi ke titik terjauh, dan Gn sama dengan jarak dari titik awal. Dan kita lihat di sini Fn sama dengan Gn plus Hn. Gn itu sama dengan 0 karena ini adalah dari pusat kantor sendiri sampai ke N itu 11 km dari perhitungan dari 8 tambah 1,5 km tambah 1,5 km. Jadi 11. Langkah keduanya mencari not X sampai A dengan Fn Gn plus Hn dengan jumlah Gn yang 0 plus 1,5 itu berasal dari sini. 1,5 dari kantor ke menuju titik A. Ditambah 11 sama dengan 12. 11 itu berasal dari perjumlahan dari titik A sampai ke titik N dengan jarak yang paling terdekat. Dan ini tidak ada perbandingan dikarenakan hanya satu jalur yang akan kita lewat. Nah, untuk langkah ketiga, mencari not X, A, F. Dengan rumus yang sama, dengan isinya itu 0 plus 1,5 ditambah 2, tambah 9. Dengan jumlah 12,5. Sama seperti tadi, dari 1,5 dan 2,5, dia melewati jalur A dan F dan hanya memiliki satu jalur, jadi tidak melakukan perbandingan. Nah, untuk langkah keempatnya mencari not X, A, F, dan O. Karena di sini ada dua jalur, yaitu jalur K
melewati jalur K dan juga melewati jalur J dan M. Jadi dibuatlah suatu perhitungan perbandingan. Perhitungan pertama not X, A, F, K, O dengan Fn dan Gn sama dengan Gn plus Hn sama dengan 0 plus 1,5 plus 2 plus 3 plus 2 ditambah 4 dengan jumlah 12,5. Bisa dilihat dari sini 3 sama 2-nya berasal dari jarak dari F ke K dan K ke 0 ke O. Dan untuk perjumlahan yang kedua, not X, A, F, J, M, O. Fn-nya itu Gn plus Hn dengan isinya itu 0 plus 1,5 plus 2 plus 2 plus 1,5 plus 2 dan plus 4 dengan hasil 13 yang diperoleh dari jalur F ke J 2 km, J ke M 1,5 dan M ke O 2 km dengan jumlah 13. Karena jalur satu lebih kecil jaraknya jumlahnya, jadi untuk pengambilan jalur melalui jalur satu untuk mengefisienkan waktu dan jarak. Dan langkah terakhir, langkah kelima, karena titik 0 dan ke N cuma satu jalur, dan N merupakan titik terakhir, maka tidak perlu melakukan perhitungan. Karena O dan ke N itu langsung. Dan juga N itu termasuk jalur terakhir, titik terakhir yang akan ditempuh. Jadi tidak usah melakukan perhitungan lagi. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana konsep heuristik. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kita. See you on the next video. Bye-bye.